warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Hermawan, mahasiswa PPG Darjab 2023 akan memperagakan pembelajaran syarat untuk uji kinerja PPG Darjab Universitas Wiralodra Indramayu dengan mengambil tema cerita hikayat. Yang akan saya contohkan di sini adalah cerita Nyi Rambut Kasih. Saya nomor induknya adalah 86906012348. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa pagi yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Mudah-mudahan doa pagi yang kita laksanakan pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semuanya? Bapak yakin hari ini sehat semuanya, ya, tidak kurang suatu apapun, ya. Kita coba absen dulu. Siapa saja hari ini yang tidak hadir? Siapa? Muhammad Ilyas. Gak ada Muhammadan ya? Terus siapa? Rahmat Ahmad, ya. Siapa lagi? Muhammad Hanif. Siapa lagi? Erwin, ya. Siapa lagi? Tio. Sama langganan, kan. Siapa lagi? Saiful Ali. Saiful Ali, kan. Saiful Ali. Ini langganan terusnya. Ahmad Wibuna, Tio, Saiful Ali, Muhammad Ilyas Mampu, kadang-kadang Ilyas saja. Sing tawar sekarang, ya.
ya apa yang ada dalam cerita hikayat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua menemukan informasi teks dengan adik Simba. Apa adik Simba itu? Dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di mana, kemana, siapa, mengapa, itu adik Simba ya. Kemudian juga memahami pesan moral. Setelah kita melihat tayangan nanti tentang contoh tentang cerita hikayat, kalian akan menemukan pesan moralnya seperti apa yang ada dalam cerita yang akan Bapak tayangkan nanti. Ya. Apakah yang dimaksud dengan cerita hikayat? Ya. Apakah yang dimaksud dengan teks cerita hikayat? Ada yang akan menjawab? Ada yang akan menjawab? Nah, aja di papan tulis ya. Dari fokus ya. Yang pertama apa coba? Apakah yang dimaksud dengan teks hikayat? Tuh ada di fokus. Ya. Apa coba? Cerita hikayat adalah prosa lama berisi cerita imajinatif baik lisan maupun tulisannya biasanya. Iya, itu cerita hikayat. Hikayatnya cerita prosa zaman dahulu kala. Ya, zaman dahulu kala. Oh, walaupun ya, ini walaupun ayah maca tapi berani. Ya, berani membaca yang ada di papan tulis. Ya. Itu apa yang dimaksud teks hikayat? Cerita prosa lama yang berisi imajinasi. Cerita imajinasi itu apa? Cerita imajinasi itu apa? Cerita imajinasi itu apa? Cerita imajinasi itu apa? Ya. Oh ya, cerita hayatan. Artinya halulisasi. Ya. Halulisasi artinya bohong. Cerita tersebut bohong, jauh daripada kenyataan. Ya, bohong, khayalan, angan-angan gitu ya, tanpa ada buktinya. Itu cerita imajinatif atau fiksi, ya sama saja. Imajinatif dan fiksi. Fiksi juga artinya sama, ya seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya karakter. Yang pertama karakter teks. Cerita hikayat adalah bersifat imajinasi atau rekaan. Ya. Tidak ada unsur fakta-faktanya atau fakta-faktanya, kemudian tidak ada berkas-berkasnya. Ya. Kalau ceritanya fakta, berarti bukan cerita hikayat. Karena cerita hikayat itu adalah imajinatif, rekaan, khayalan. Kemudian mengandung kemustahilan. Contohnya mustahil, contohnya ya, gunung atau perahu ditendang sampai sekarang jadi lebar. Lamun cek akal sehat
dapat diterima bakal sehat. Parahu gede ditadong ya, sampai ke Lembang. Sekarang ada di Lembang, ya mustahil tidak? Nah, itu. Ya. Jadi mengandung kemustahilan, ya mengandung kemustahilan tidak benar-benar terjadi, gitu. Mustahil terjadi. Apalagi coba yang ada kaitannya dengan kemustahilan ceritanya apa? Apa coba Mas? Buat 1000 dalam hitungan. Nah, itu urusannya dengan para durian. Ya, para durian. Ya, Mas ada. Tak berani itu. Bapak pilih berani mengumumkan ya. Ya. Kemudian apalagi istana sentris, ya kejadiannya cerita tersebut, ya kejadiannya ini di istana sentris atau di kerajaan atau di istana. Nah, yang ada contohnya cerita istana atau hikayat itu di mana saja? Contoh Di kerajaan. ya kerajaannya di mana kan gitu pertanyaannya. Jawa. Jawab. Ya, yang ada kaitannya dengan kemustahilan. Bapak kasih contoh ya, kasih contoh adalah kerajaan bukan kerajaan Laut Kidul. Kan istana itu di dalam laut, ya. Ya. Apa di Laut Kidul ya? Itu istana sentris menceritakan kerajaan di Laut Kidul yang letaknya di bawah samudra atau di bawah laut. Cek akal pikiran macam tidak akan tersampainya, tidak akan kesampaian dalam pikiran istana di jero laut. Ya, itu mustahil. Cek anu waras, ya, cek anu waras otaknya, ya, atau pikirannya waras istana di jero laut. Mahir, cek laut, laut ikan. Mustahil, ya, ceritanya mustahil. Kemudian statis, apa yang dimaksud dengan statis? Apa yang dimaksud dengan statis? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ceritanya statis. Apa? Coba ada yang menjawab? Karakternya statis. Apa coba? Kedengaran nggak? Baik yang terdokumentasi maupun yang tersebar dari mulut ke mulut. Kali ini, Bolok Kotono TV akan membahas mengenai kisah cinta Nyi Rambut Kasih dan Pangeran Muhammad. Nah ini Sosok Nyi Rambut Kasih Nyi Rambut Kasih. dikaitkan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Majalengka yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nyi Rambut Kasih merupakan Ratu Majalengka yang cantik rupawan. Kecantikan sang ratu tak ada bandingannya pada zamannya. Tak hanya cantik, dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyi Rambut Kasih. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih. Nama buah itu bernama buah majak. Nyi Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun. Nyi Rambut Kasih konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda.
Nyi Rambut Kasih masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyi Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga. Saudaranya bernama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di kerajaan Talaga Manggung. Di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Nyi Rambut Kasih mendengar jika saudaranya sudah masuk Islam, sehingga dia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. Dia singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan dengan daerahnya meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kawung Hilir, Ciorih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon tengah dilanda penyakit yang tidak ada obatnya. Sunan Gunung Jati saat itu berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita rakyatnya, namun hasilnya nihil. Kemudian Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut. Dalam doa itu, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di kerajaan Sindang Kasih berupa pohon maja. Kemudian Kanjeng Sunan memerintahkan putranya Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armilah bersama sebagian prajuritnya menemui penguasa di kerajaan Sindang Kasih yang tak lain adalah Nyi Rambut Kasih. Di samping itu, Pangeran Muhammad diperintahkan pula agar menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut yang kala itu banyak beragama Hindu. Dalam pengembaraannya, Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armilah mendapatkan respon positif dari rakyat Sindang Kasih. Hal itu ditandai dengan banyaknya rakyat yang memeluk agama Islam. Kabar itu terdengar oleh Sang Ratu dan membuatnya murka. Kemudian Sang Ratu memerintahkan prajuritnya untuk mengungkap kebenaran berita tersebut. Ternyata setelah diselidiki kabar itu memang benar adanya. Akan tetapi Nyi Rambut Kasih saat itu mengetahui sosok Pangeran Muhammad adalah sosok yang tampan. Dia pun tak bisa mengelak akan ketampanannya dan langsung terpana, hingga akhirnya Sang Ratu jatuh cinta. Singkat cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyi Rambut Kasih. Dia mengutarakan maksudnya yakni meminta buah maja dan mengajak memeluk agama Islam. Namun permintaan pindah agama ditolak mentah-mentah. Sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya. Pangeran Muhammad menyanggupi persyaratan itu, asalkan Nyi Rambut Kasih memeluk agama Islam dulu. Menanggapi permintaan itu, Ratu menolaknya, hingga akhirnya terjadi pertempuran antara Pangeran Muhammad dengan Nyi Rambut Kasih. Saat terjadi pertempuran, Nyi Rambut Kasih terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Hingga akhirnya karena tak rela buah maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut, Sang Ratu pun akhirnya menghilangkan diri bersama buah majanya. Saat melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang berasal dari Cirebon berkata Majalangka, Majalangka, yang dalam bahasa Indonesia langka arti atau menghilang. Diduga karena pelafalan yang sulit sehingga orang Sunda menyebutnya Majalengka. Ya, selesai sekelumit tentang cerita hikayat. Contohnya adalah kerajaan Majalengka, ya, Sindang Kasih, yang rajanya adalah Nyi Rambut Kasih. Ya. Nah, Bapak akan bertanya apa yang kalian saksikan tadi masih melekat atau tidak, ya, cerita daripada Nyi Rambut Kasih tersebut. Nah, Bapak ingin bertanya, kemudian kalian jawab. Nah, siapa perwakilan dari Kabupaten Cirebon atau Kerajaan Cirebon yang menemui Nyi Rambut Kasih? Ya, betul.
Sindang Kasih memeluk agama Islam. Ya, dari Cirebon itu pusatnya ilmu, ya, ilmu kanuragan itu pusatnya di Cirebon. Ya, katanya orang Banten juga kalau mendengar orang Cirebon itu akan miris takut. Nah, itu alasannya karena pada waktu itu Nyirambut Kasih dalam keadaan agama Hindu, sedangkan dari Cirebon juga Islam, sudah tahu ya, tata cara perang dan lain sebagainya. Nah, itu alasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa buah maja hilang? Mengapa buah maja bisa hilang? Ayo, ada yang mengacungkan tangan. Apa coba kenapa buah maja bisa hilang? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Dia dijawab aja. Belajar dulu bicara. Ya, ini aja. Ada yang mau coba? Ayo. Oh, di video ya, mengerjakan juga di video. Tulisannya yang rapi, bahasanya pun beres video pembelajaran. Kita rencana ke Bagja, naik motor saja boncengan api. Nanti setelah ini boleh dibagikan. Ada yang bertanya atau ada yang bertanya? Adik-adik, ada yang mau bertanya harus berani karena benar bahwa ini ringkasannya bahwa di Kesultanan Cirebon terjadi wabah penyakit. Kemudian setelah bertanya kepada sesepuh dan orang tua, ditarik kesimpulan ya bahwa wabah tersebut bisa hilang atau sembuh dengan buah maja. Buah maja adanya di Kerajaan Sindang Kasih. Kemudian perwakilan dari Cirebon, Pangeran Muhammad dan Siti Armilah mengunjungi Kerajaan Sindang Kasih. Kemudian menghadap kepada ratunya, yaitu Nyirambut Kasih. Ya, kemudian diutarakanlah maksudnya akan meminta buah maja, sedangkan buah maja itu sendiri adalah simbol negara Sindang Kasih yang dikeramatkan begitu, sehingga Nyirambut Kasih menolak. Apalagi Pangeran Muhammad yang memeluk agama Islam dari Cirebon dan Siti Armilah akan mengislamkan Kabupaten Majalengka atau negara Sindang Kasih. Ya, Sindang Kasih jelas Nyirambut Kasih tidak mau karena Nyirambut Kasih pada saat itu memeluk agama Hindu. Ya, menganut agama Hindu. Untuk diislamkan mending keneh mati daripada saya masuk agama Islam begitu. Kemudian apa yang dipinta oleh Kerajaan Cirebon, ya, Nyirambut Kasih tidak menyetujuinya, apalagi masuk agama Islam. Pangeran Muhammad ini adalah
sehingga Nyi Rambut Kasih tertarik dengan Pangeran Muhammad. Boleh, kata Pangeran Muhammad, Nyi Rambut Kasih dijadikan istri, tapi ada syaratnya, harus memeluk agama Islam dan memberikan buah maja. Jelas Nyi Rambut Kasih menolak. Karena apa? Buah maja itu simbol dari kerajaan Sindang Kasih. Kemudian Nyi Rambut Kasih tidak mau memeluk agama Islam, padahal dia beragama Hindu waktu itu. Lebih baik mati daripada memberikan buah maja dan masuk agama Islam. Dan terjadilah buah maja yang banyak melimpahi kerajaan Sindang Kasih hilang lenyap seketika. Dengan hilangnya juga Nyi Rambut Kasih. Makanya buah maja langka, cek Jawa dan Cirebon, buah maja langka. Ari cek lidah orang Sunda, ya langka itu tidak ada, jadi diganti ku lengka. Jadi maja lengka harus sama maja langka, harusnya seperti itu. Tetapi lidahnya lidah orang Sunda di Jawa Barat. Jadi maja langka itu berubah jadi maja lengka. Itu ciri-ciri daripada kerajaan Sindang Kasih yang waktu itu masih memeluk agama Hindu, ya masih memeluk agama Hindu. Jadi tidak mau mendingan menghilang, mendingan mati daripada harus memeluk agama Islam dan memberikan buah maja kepada perwakilan dari Cirebon, Pangeran Muhammad dan Siti Armilah. Itu sekelumit tentang contoh yang Bapak berikan sebagai wawasan cerita ayat. Masih banyak lagi yang lainnya. Bapak hanya menampilkan satu contoh saja. Nyi Rambut Kasih, Nyi Roro Kidul, Pajajaran, ya. Terus Sumedang Larang ada kerajaannya. Apalagi Sindang Kasih, ya Nyi Rambut Kasih. Itu salah satu contoh cerita hikayat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Berarti paham semua ya? Alhamdulillah ya, paham semuanya tentang cerita hikayat. Demikianlah yang Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Kemudian dijadikan pembelajaran. Kemudian cerita Nyi Rambut Kasih itu apa coba ininya? Isinya apa coba? Isinya apa? Yang Bapak tayangkan itu isinya apa? Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, itu kan maksa. Dari Cirebon itu maksa ingin mengambil buah maja dan mengislamkan Sindang Kasih. Nah, itu pemaksaan. Ya, jadi isinya adalah jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, itu isinya daripada kerajaan Sindang Kasih yang akhirnya mengakibatkan peperangan dan dimenangkan oleh reng-rengan dari perwakilan Kabupaten Cirebon. Itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ketika Bapak menerangkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya ditutup diakhiri wabil taufiq wal hidayah